Pemirsa Intens Investigasi, Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi saksi bisu sebuah pemandangan yang menggetarkan nurani. Wardatina Mawa hadir dalam balutan baju kurung putih bersih yang anggun, namun siapa sangka di balik warna suci itu tersimpan luka yang amat dalam. Benarkah baju yang ia kenakan saat mediasi cerai kemarin adalah baju yang sama saat ia bersanding di pelaminan bersama Insanul Fahmi 7 tahun silam? Namun di balik keanggunan itu, ketegangan justru memuncak dalam ruang mediasi. Seperti apa Mawa secara tegas menyatakan perjuangannya kini hanyalah demi masa depan sang putra? Lantas, benarkah pihak jaksa telah memberikan sinyal hijau untuk mengabulkan hak asuh anak jatuh ke tangan Mawa? Dan syarat mutlak apa yang diajukan Mawa bagi Insanul jika ingin bertemu sang buah hati? Benarkah ada larangan keras jika sang anak menolak untuk bertemu? Seperti apa pula, pihak Mawa tetap kokoh menuntut nafkah iddah dan mut'ah fantastis senilai 100 juta rupiah ditambah logam mulia 45 gram. Bagaimana reaksi Insanul Fahmi yang hanya bisa menanggapi lewat sambungan video call? Dan benarkah di balik amarahnya, Insanul diam-diam mengaku merasa sangat berat untuk berpisah dengan wanita yang pernah menjadi ratu di hatinya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penuh luka usai menghadiri sidang cerainya bersama Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Wardatina Mawa kembali mengunggah sesuatu yang menggetarkan hati di akun sosial medianya. Ya, jika sebelumnya ia mengutip kalimat bijak Ali bin Abi Thalib tentang keikhlasan, kali ini Mawa membagikan foto dirinya dalam balutan baju kurung berwarna putih bersih, lengkap dengan cadar yang menutupi wajahnya. Namun siapa sangka, di balik keanggunan warna putih tersebut tersimpan sebuah cerita yang menyayat hati. Baju putih yang ia kenakan di ruang sidang mediasi kemarin ternyata adalah baju yang sama saat ia bersanding di pelaminan bersama Insanul 7 tahun silam. Baju yang menjadi saksi bisu saat gema akad nikah dikumandangkan, kini justru kembali dikenakan saat janji suci itu perlahan luruh oleh waktu dan kenyataan pahit. Sebuah simbolisme perpisahan yang begitu dalam, memulai dengan putih dan mencoba mengakhirinya pun dengan hati yang diharapkan kembali putih. Dalam unggahan yang sama, Mawa seolah ingin menyampaikan pesan mendalam bahwa perpisahan bukanlah akhir, melainkan keberanian untuk menghadapi takdir yang tak terelakkan. Lewat untayan kalimat yang ia sematkan, Mawa menuliskan, "Putih ini tak lagi tentang bahagia yang kita punya, tapi tentang keberanian untuk menerima bahwa tak semua yang dimulai bersama ditakdirkan untuk selamanya." Namun, di balik duka yang menyelimuti, terselip sebuah alasan kuat yang membuatnya tetap berdiri tegak. Di unggahan lainnya, Mawa menyematkan kalimat yang begitu menyentuh relung hati, sebuah penegasan bahwa setiap tetes air mata dan perjuangannya saat ini tak lain adalah demi masa depan sang putra tercinta. Dari hasil mediasi hari ini, saya menyadari bahwa saya harus terus berjuang untuk masa depan anak saya. Bismillah, ungkap Mawa dengan penuh keyakinan. Sebuah janji suci seorang ibu yang kini menjadi satu-satunya kekuatan untuk melangkah maju di tengah badai kehidupan. Di sisi lain, pihak Mawa melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan mendalam mengenai hasil persidangan menurut versi mereka.
Ada kabar yang cukup melegakan bagi pihak Mawa, di mana pihak jaksa dikabarkan mengabulkan hak asuh anak untuk jatuh ke tangannya. Namun, meski nantinya memegang hak asuh penuh, Mawa tampaknya tidak ingin serta-merta menutup pintu silaturahmi bagi sang mantan suami. Terkait permintaan Insanul Fahmi untuk tetap bisa bertemu dengan buah hatinya pasca resmi bercerai nanti, Mawa pun memberikan lampu hijau dan menyetujui permintaan tersebut dengan tangan terbuka. Tentu saja, persetujuan ini bukannya tanpa catatan khusus. Menurut penuturan kuasa hukum Mawa, terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi secara disiplin. Salah satunya yang paling utama adalah Insanul tetap diperbolehkan bertemu dan berinteraksi dengan sang anak kapanpun ia mau. Namun dengan syarat mutlak, hal tersebut tidak boleh mengganggu jadwal sekolah serta rutinitas harian sang buah hati. Dan jika anak tidak mau, maka jangan dipaksa. Hanya saja masalah ini belum masuk ke pokok materi. Disebabkan di sidang mediasi, kemarin hanya membahas masalah hak asuh anak. Dalam tadi ada pihak terlibat yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Rentika. Masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa. Gitu ya. Tak hanya soal hak asuh dan waktu bertemu, kuasa hukum Mawa juga memberikan penjelasan mendalam mengenai kewajiban nafkah, iddah, dan mut'ah yang diminta Mawa kepada Insanul Fahmi. Pihak Mawa menegaskan bahwa nominal nafkah yang diajukan masih tetap sesuai dengan angka yang sebelumnya sempat disebutkan di awal perseteruan mereka, yaitu sebesar 100 juta rupiah dan tambahan berupa logam mulia, berupa emas seberat 45 gram. Masalah uang iddah dari sah itu kita belum masuk ke materi ya. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya dibicarakan masalah hak asuh anak dan perceraian saja. Kalau dari pihak kami ya, tetap ya permohonan kami itu seperti gugatan awal ya, seperti uang gas juta, emas 45 juta. Sebelumnya, suasana panas memang sempat pecah sesaat setelah pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus illegal access CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Di hadapan kepungan awak media, Wardatina Mawa tampak memberikan pernyataan yang benar-benar menohok dan syarat emosi. Dengan nada bicara yang penuh penekanan, Mawa meluncurkan pesan tajam agar Insanul Fahmi berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus sepenuhnya pada proses hukum yang tengah bergulir. Namun, ketegangan mencapai puncaknya saat Mawa dengan terbuka mempersilakan wanita manapun untuk mengambil Insanul Fahmi seraya melontarkan kalimat pamungkas yang menyayat harga diri. Ia mengaku sudah tidak sudi lagi berurusan dengan lelaki yang secara gamblang ia sebut sebagai bekas orang lain. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Selanjutnya, seperti apa secara eksklusif via sambungan video call, Insanul Fahmi sebut postingan Mawa soal anak sebagai dosa jariah, hingga responnya terkait nafkah iddah dan mut'ah yang diminta Mawa.
Benarkah di tengah proses perceraiannya, Insanul mengaku berat berpisah dengan Mawa? Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, melalui sambungan video call dari Kota Medan, Insanul Fahmi akhirnya memberikan jawaban terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebesar 100 juta rupiah yang diajukan oleh Mawa. Dengan sikap yang kooperatif, Insanul menyatakan bahwa dirinya menghargai sepenuhnya keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Meski tampak berusaha tegar di depan layar, Insanul tak menampik adanya guncangan batin yang mendalam. Ia mengakui bahwa sejatinya merasa lumayan berat untuk berpisah dengan sosok Mawa, wanita yang selama ini setia mendampingi setiap langkah hidupnya. Namun, di balik rasa berat tersebut, Insanul merasa telah mengupayakan segala hal dengan semaksimal mungkin demi mempertahankan biduk rumah tangganya. Hingga akhirnya takdir membawanya sampai di titik ini. Dan untuk nafkah istri, tidak ada diminta oleh mereka. Dia hanya meminta berat sama iddah. Nominal yang diminta kan? 100.000 kali 100 hari. Kali 100 hari kali 1 juta, 100 juta diminta. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di mediasi itu tidak membicarakan masalah iddah. Biarlah hakim yang dalam pokok perkara nantinya memutuskan. Ya, itu biarlah nanti kami tentang ya kita keputusan para majelis kita hargai karena kan banyak yang dipertimbangkan. Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya, cuman kan kita udah berupaya semaksimal. Masih dalam sambungan video call yang sama, Insanul Fahmi pun tak mampu menyembunyikan rasa kesalnya yang mendalam. Ia sangat menyayangkan sikap Mawa yang memilih untuk mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi mereka ke jagat media sosial. Padahal, menurut Insanul, saat itu ia hanya murni berusaha menjalin komunikasi demi bisa bertemu dengan putra tercintanya. Menurut Insanul, persoalan komunikasi tersebut sebenarnya sudah dibahas secara tuntas dan mendalam dalam persidangan, sehingga tidak perlu lagi menjadi konsumsi publik. Ia pun melontarkan pernyataan yang cukup menohok dengan menyebut bahwa tindakan mengumbar aib atau masalah pribadi ke ranah publik adalah hal yang sangat tidak bijak. Bahkan dengan nada serius, ia memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir selama jejak digitalnya masih ada. Ya karena aku kesel, karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak dirudahin gitu kan. Aku kan ngejar kebaikan bareng-bareng juga, atau mau damai juga kan, untuk supaya semua hukum jalan juga dimakan apa, tapi dia nantangin. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, makanya kerja aku juga udah ngomong juga pas mediasi gak baik gitu. Dan itu dari anak dari apa. Pengakuan mengejutkan di balik jeratan hukum. Seperti apa? Kuasa hukum beberkan alasan Inara Rusli akui adanya CCTV, namun bantah peristiwa perzinahan secara total. Siap dengan kemungkinan terburuk, lantas seperti apa pula Inara Rusli mengaku pasrah jika statusnya naik menjadi tersangka dalam dugaan kasus perzinahan dengan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi. Setelah sebelumnya, pihak Inara Rusli tampak menunjukkan perlawanan sengit dan begitu yakin tidak akan tersentuh dinginnya penjara, kini situasi justru berbalik 180 derajat. Di mana secara mengejutkan, pihak Inara tiba-tiba menyatakan sikap pasrah.
ya menghadapi kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa yang baru-baru ini bahkan sudah sampai pada tahap pengecekan tempat kejadian perkara atau TEKP. Inara melalui kuasa hukumnya kini menyatakan pasrah atas segala proses hukum yang menantinya. Namun, kepasrahan ini bukan berarti tanpa perlawanan sama sekali. Di balik sikap tersebut, terselip upaya dan keinginan kuat untuk tetap melakukan langkah perdamaian dengan Mawa selaku istri sah. Sebuah sinyal kuat bahwa di balik ketegangan hukum masih ada harapan untuk mengetuk pintu maaf. Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakah yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.